Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke on-chain analysis. Mungkin pada hari ini lebih tepatnya adalah mengenai update ya setelah Bitcoin berhasil pump. Dari kemarin kan lumayan stuck tuh ya di bull support band, reject terus. Nah, kali ini berhasil reclaim dan di 28 ribuan. Ya, kita akan coba lihat secara on-chain-nya apa yang terjadi. Apakah para bandar akumulasi ya atau jangan-jangan ini juga bisa terjadi karena leverage ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba lihat secara on-chain. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan jelaskan dulu ya, atau mencoba untuk menjelaskan sesimpel mungkin apa itu on-chain analysis. Karena on-chain ini bukanlah satu satu segmen yang terus daily. Jadi ini kita hanya sekali-sekali saja kita post, maka dari itu mungkin nggak semua orang ngerti apa itu on-chain ya. Jadi on-chain analysis itu adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia kripto. Nah, kenapa khas dan spesifik? Karena sesuai dengan namanya ya, on-chain. Jadi ini adalah analisa mengenai blockchain ya. Nah, kenapa ini patut untuk dianalisa? Ya, karena mungkin ada yang bertanya-tanya, kan ini sebenarnya cuma ledger bang ya, cuma data ledger pengiriman pengiriman misalkan dari akun A ke akun B, atau mungkin kalau versi Ethereum dan ya bukan layer 2 ya, tapi Ethereum competitors in general, bisa juga untuk smart contracts. Kenapa ini jadi penting? Karena data dari blockchain itu sifatnya immutable. Saat sudah dicatat tidak bisa diganggu gugat. Contoh paling nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network yang terjadi antara walletnya Satoshi Nakamoto ke Halvini. Jadi transaksi pertama adalah Satoshi Nakamoto kirim BTC ke Halvini. Nah, itu menjadi transaksi BTC pertama dan itu nggak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan ledger lain, contoh seperti perbankan. Itu sama-sama ledger. Tapi perbedaannya kalau ledger perbankan itu centralized, ya maka dari itu kalau servernya kejebol, ya udah jebol. Ya dananya bisa hilang, bisa pencatatannya kacau dan seterusnya. Tapi kalau Bitcoin minimal ya Bitcoin, Ethereum, Cardano ya dan lain-lain lagi ya. Karena nggak semua blockchain ya, tapi yang gede-gedenya sih blockchain. Nah, itu saat sudah terjadi transaksi tidak bisa dikoreksi ya. Kalau lu yang pernah lihat ke mobile banking lu ya, lu bisa lihat ada tiba-tiba tulisan koreksi berapa, bisa rupiah ya, berapa ratus rupiah, itu tergantung ya. Nah, tapi intinya apa? Bisa terjadi koreksi karena sistem mereka itu bentuknya centralized gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, terus kenapa jadi kayak ada grafiknya gini bang, bukannya data blockchain itu cuma kayak transaksi? Benar ya, transaksi data blockchain itu harusnya cuma hanya ya dari sini kirim ke sini. Nah, tetapi dengan data yang mentah seperti itu, tentunya kita nggak bisa analisa. Otak kita ngebul gitu ya, kebakaran tuh karena ya terlalu random kelihatannya. Maka dari itu ada berbagai macam UI seperti ya CryptoQuant yang mereka sediakan di sini ya. Ada CryptoQuant, ada Glassnode dan ada macam-macam lagi yang menunjukkan ini secara visual gitu, lebih atau memvisualisasi data dari blockchain itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat data dari para bandar, para retailers, para miner dan lain-lain. Nah, tetapi jangan sampai kita salah berpikir bahwa oh berarti ini pengganti TA, pengganti fundamental. Kalau kita udah ngerti on-chain, kita nggak perlu ngerti yang lain. Salah ya. On-chain ini adalah suplemen, tambahan lagi ya. Jadi supaya analisa kita semakin tepat. Malah lucunya di sini nih ya, secara ironisnya, dengan kita melihat data on-chain, kita malah melihat bahwa ternyata kadang-kadang ya para bandar yang sepertinya selalu menang itu malah ternyata terbukti seringkali akumulasi di tempat-tempat yang salah dan TP di tempat-tempat yang kurang tepat juga gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita akan pertama masuk dulu ke Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa net flow bang, bukan outflow aja? Karena kalau lu cuma lihat outflow, lu nggak bisa ngelihat keseluruhannya. Net flow ini adalah inflow kurangi outflow, maka ini adalah selisih. Nah, kalau lu cuma lihat outflow doang, ya berarti lu hanya lihat kesannya tuh dari satu sisi aja gitu ya. Nah, kalau dari satu sisi aja otomatis tidak akurat gitu ya. Oke, cara bacanya gimana bang? Cara bacanya gampang banget. Di sini ada bar warna hijau dan bar warna merah. Biasanya hijau bullish, merah bearish. Tetapi di sini kebalik ya. Merah ini malah menunjukkan bahwa itu artinya terjadi outflow ya. Outflow artinya apa? Bitcoin dikirim dari exchanger keluar dari exchanger. Bisa ke wallet ya, bisa hot wallet, bisa juga cold wallet. Tapi intinya keluar dari exchanger.
Dan exchanger dari mana aja? Lo bisa lihat di sini ya. Exchanger yang terbesar di dunia seperti ada Binance, ada Bitforex, ada juga Bybit dan banyak lagi ya. Jadi otomatis ini data keseluruhan. Nah, apabila terjadi outflow besar dari exchanger ke hot wallet atau ya bisa dibilang wallet lah ya, in general, artinya apa? Kemungkinan besar orang akan menaruh Bitcoin itu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, vice versa. Apabila ada orang kirim dari wallet ya ke exchanger, kemungkinan besar mau ngapain? Mau menjual Bitcoin. Maka dari itu inflow artinya bearish ya, dan outflow itu artinya bullish ya, atau possible selling, possible buying ya. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 28 September kemarin nih, di mana dia cenderung sedikit stagnan di sini ya, sedikit ke block terus oleh 27.000, tiba-tiba pada tanggal 30 boom, loncat ke atas ya. Apa yang dilakukan oleh para bandar dan retailers? Kalau kita lihat di sini dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Oktober ya, ini kita bisa lihat kecenderungannya banyak terjadi outflow. Artinya terjadi akumulasi oleh para retailers dan bandar. Tetapi dengan catatan apa? Nggak terlalu besar. Paling besar itu terjadi di sini. Tanggal 28 September ada outflow sebesar 2.142. Ya, sisanya kecil-kecil cuma 257, 538, dan 485 ya. Nah, ini data dari bandar dan retailers. Sekarang kita akan coba lihat versi minernya ya. Ini cara menghitungnya sama persis, sama-sama net flow ya. Tetapi perbedaannya yang dihitung adalah dari mining pool seperti 1Thash, Npool, Binance Pool, Bitfury, Bitminter dan banyak lagi. Intinya ya mining pool terbesar di dunia. Jadi ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh para para miners ya, penambang Bitcoin. Kalau kita lihat di sini ya, dari tanggal 28 ini ada sedikit perbedaan. Tanggal 28 malah terjadi inflow sebesar 600 Bitcoin. Di tanggal 29-nya nah di sini outflow sebesar 1.800-an. Di sini inflow lagi dan 2 kali lagi outflow. Jadi ini ada satu data yang cukup match ya. Kalau kita lihat di sini kecenderungannya masih lebih banyak terjadi outflow dari retailers, bandar dan miners. Jadi ada ada data yang akur nih antara retailers, bandar, dan miners. Mereka melakukan akumulasi. Tetapi dengan catatan seperti yang gue bilang, di sini juga nggak terlalu besar. Untuk yang miners paling besar itu di tanggal 29 September dengan outflow sebesar 1.831 ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kok bisa ngepamnya gila banget nih dari 27.000 stuck beberapa hari tiba-tiba loncat langsung ke sini. Apakah ini gara-gara leverage? Nah, tentunya kita akan bahas di belakang di sesi estimated leverage ratio. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio ya. Nah, ini apaan bang? Sesuai dengan namanya, ini menghitung leverage ya. Jadi ini secara teknisnya adalah open interest dibagi dengan coin reserve, yang hari menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Bahasa simpelnya apa bang? Bahasa simpelnya nih ya, si garis biru ini makin naik, itu makin tinggi leverage-nya. Dan biasanya bisa terjadi dua hal ya. Yang pertama di sini adalah short squeeze ya. Nah, short squeeze ini terjadi saat apa? Saat yang pertama adalah estimated leverage ratio-nya drop dan harga meningkat di waktu bersamaan. Artinya apa? Artinya posisi short yang ada di sini kena likuidasi. Sehingga apa? Sehingga selling pressure berkurang dan akhirnya harga loncat ke atas gitu. Nah, ini ditunjukkan sekali lagi dengan estimated leverage ratio yang turun. Seringkali terjadi penyilangan antara harga yang meningkat dengan signifikan dan estimated leverage ratio yang drop gitu ya. Nah, itu short squeeze. Untuk long squeeze tinggal kebalikannya ya. Long squeeze itu kita bisa ambil contoh di sini kayaknya nih.
Oh salah, ini short squeeze ya. Long squeeze, long squeeze. Di sini nih, long squeeze. Nah, ini contoh yang enak dilihat nih. Jadi kita bisa lihat harga drop di waktu bersamaan, estimated reference ratio juga drop ya. Jadi sama-sama nih drop ke bawah. Nah, ini artinya apa? Posisi long yang ada di sini yang tiba-tiba drop karena harga turun di sini akhirnya terkena likuidasi sehingga posisi longnya bangkrut dan akhirnya membuat efek domino ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Long squeeze dan short squeeze. Apa yang terjadi di sini? Dan kita bisa lihat ternyata yang terjadi adalah apa? Classic short squeeze. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kemungkinan besar dari tanggal 28 sampai tanggal 30 kebanyakan orang overconfident ya, melihat bahwa 27.000 ini adalah suatu resisten yang kuat untuk Bitcoin. Jadi mereka buka posisi short yang banyak di sini, tiba-tiba harga naik. Harga naik, akhirnya apa yang terjadi? Nih ya, dari tanggal 30 ke tanggal 1 Oktober terjadi short squeeze yang signifikan sampai bahkan menyilang seperti ini ya. Jadi ini dia jawabannya ya. Apa penyebab dari pump Bitcoin yang lumayan signifikan? Karena posisi short yang terlalu over leverage sehingga waktu dia naik sedikit langsung semuanya kehajar. Buat lo yang sudah nonton DCWT tahu bahwa sekitar 110 juta US dollars tadi pagi itu kena likuidasi. Sekarang mungkin lebih ya. Jadi ya lagi-lagi ini adalah satu lagi reminder, hati-hati jangan over leverage karena saat over leverage lu bisa jadi salah satu korban yang terkena short squeeze di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita bisa di sini ya untuk leverage semakin menurun, berarti harga di sini harusnya in theory ya, in theory masih quite safe. Yang serem tuh gini, kalau dia harga naik tapi terjadi juga peningkatan di estimated leverage ratio. Nah, kalau itu terjadi artinya ada kemungkinan bisa long squeeze juga di sini. Nah, tapi kalau kita lihat at least for now ya, datanya menunjukkan bahwa leverage-nya turun. Nah, berarti di sini ya kondisi leverage-nya lebih rendah dibandingkan di sini ya. Nah, artinya apa? Kemungkinan untuk terjadi long squeeze lebih kecil. Bukannya tidak mungkin ya, tapi lebih kecil. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Akhirnya ketemu nih, culpritnya adalah lagi-lagi leverage ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke MVRV ratio. Sekarang kita menutup ya, ini bagian akhir dari on-chain kita. MVRV ratio ini apa ya? MVRV ratio ini adalah sebuah rasio dari coins market cap ke realized cap. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya ini menunjukkan apakah Bitcoin ini sedang dalam keadaan overvalued atau undervalued ya. Di sini ada dua ya, 3,7 dan angka 1. Ini 3,7, ini angka 1. Cara pakainya kayak apa, Bang? Cara pakainya ini percis kayak RSI ya. Buat lo yang suka pakai RSI, anggap ini 70, ini 30 ya. Di atas artinya overbought, di bawah artinya apa? Oversold gitu ya. Buat lo yang udah ngikutin on-chain gue dari tahun lalu, tahu bahwa ini cukup berhasil dalam menunjukkan keadaan Bitcoin yang sedang dalam oversold di Maret 2020. Di mana Bitcoin drop ke angka 3 ribuan ya. Buat lo yang akumulasi di angka 3 ribuan dan lo ngikutin lagi si MVRV ini untuk TP, berarti lo beli di 3.000. TP pertama itu di 40.000, TP kedua itu di 44.000, TP ketiga di 57.000 dan TP terakhir itu di berapa nih? 57.000 lagi ya. Jadi gila ya sebenarnya dipikir-pikir. Nyaris kena all time high gitu. Jadi menurut gue ini efektif dan buat lo yang sudah akumulasi juga dari tanggal berapa nih? Dari Juni 2022 sekarang juga udah senyum-senyum karena lu sudah dalam keadaan semua profit. Jadi overall MVRV ini sangat bagus sebenarnya buat menunjukkan kapan melakukan akumulasi dan TP. Sayangnya udah kelewat masa terbaik untuk kita akumulasi. Tapi nggak apa ya, buat lu yang masih pengen terus akumulasi secara TA, lu bisa ikutin DCWT gua di mana gua akan bahas itu secara TA. Kalau ini kan secara on chain ya. Nah, tapi tentunya saat sudah deket-deket ke masa-masa TP gue akan bahas juga tentunya ya. Jadi stay tune, nanti maybe kita akan bisa mendapatkan juga profit seperti di sini dan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan seperti biasa, jangan pakai uang panas. Apapun yang terjadi kalau pakai uang panas tuh malah petaka deh. Bukan cuma di kripto ya, di saham, di bahkan lu beli emas batangan pun kalau pakai uang panas ujung-ujungnya rugi ya, seringnya rugi.
Ya. Yang kedua, jangan over leverage. Boleh nggak trading futures bang? Boleh. Tetapi hati-hati, jangan sampai baru buka posisi langsung udah kena liquid. Kalau lu ya selama trading liquid terus gitu ya, berarti udah jelas permasalahan lu adalah apa? Over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang ya. Bangunlah posisi spot jangka panjang sehingga ya lu benar-benar bisa bikin wealth di sini. Jadi bukan cuma kayak judi gitu ya. Jadi kurang lebih inget 3 aturan itu, harusnya ya kalau lu nggak invest di yang aneh-aneh gitu ya, lu bisa survive tapi bahkan bukan cuma survive tapi bisa thrive di bull cycle kali ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.